Assalamualaikum, salam sejahtera, kepesenangan Humadi Ngawi. Selamat datang sekali lagi ke Kamunlah Podcast. Bersama saya, host Anda, Azizul Julirin. Hari ini saya mau bawa satu orang lagi individu untuk kita dengarkan kisah dan cerita inspirasi daripada dia. Bersama saya pada hari ini ialah Kak Desiree. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi dia ini seorang superwoman dan pastinya kita akan dengar banyak sharing daripada dia. Jadi apa yang kita akan dengar sebentar lagi? Dan sebagai seorang wanita, seorang ibu, apa yang kita boleh belajar daripada dia? Dan juga apakah message berani berubah yang akan kita kongsikan sebentar lagi? Come on lah! Sekarang kita bersama-sama dengan Kak Des ataupun pemilik nama penuh Desiree John Jones. Betul, ya betul. Lahir di Tampaluri 1985 dan merupakan seorang pendidik Ya, yang sekarang bertugas di daerah Ranau. Dan selain daripada seorang pendidik, juga seorang baker. iya betul. Apa nama perniagaan itu Kak? Des Delights. Des Delight. Dan untuk makluman kita punya pendengar di luar sana, Des Delight merupakan antara vendor utama kita di Anu Coffee. Jadi kalau kamu nampak tuh cookies jumbo, Ya. muffin, cake bento, itu semua adalah produk dan hasil tangan daripada Kak Des, Ya. LA Des Delight. Dan yang kita mau cakap hari ini, kita mau banyak bincang dan kita mau dengar perkongsian daripada Kak Des adalah pada hobi dia yang ada orang bilang mungkin luar sedikit daripada kebiasaan orang lah, ataupun orang saya bilang memang gila sedikit, oke? Ya. Itu berlari denai, Iya. ataupun ultra trail marathon. Dan kalau kita tengok di depan kita ada dua plak. Yang pertama ialah yang di depan sini adalah plak kepada pemenang dalam acara Ultimate Trail of Penang 100 km. 100 km, ya betul. Dan pada ketika itu Kak Des nomor 2 untuk kategori wanita. Di yang Ultimate Penang itu nomor 1. Champion, ya. Wah, nomor 1 champion. Dan mencatat masa 30 jam 53 menit 57 saat. Ya betul. Yang ini plak nomor 1 di Pulau Pinang. Itu yang terbaru lah tuh. Terbaru, Ya. 100 km kategori wanita. Dan yang di sebelah sana pula ialah TT TT 200 km Road Ultra Marathon juga di Pulau Pinang. Ini di Ulu Langat. Ulu Langat. Selangor. Ya. Yang masa ini dapat nomor 2 sebagai kategori Iya, nomor 2 Women Open. Dan mencatat masa selama 37 jam. 37 jam Iya. Jadi ini bukan calang-calang manusia yang boleh buat begini. Dan saya belum cerita lagi tentang profil larian Kak Desiree selama 10 tahun yang berlari 100 km, 50 km di pelbagai acara. Dan saya ingat tahun 2024 banyak menduduki podium pertandingan. Ya betul. Antaranya Kadamayan Ultra, Borneo Ultra Trail Marathon, Kadamayan Adventure Race, dan juga TMBT ataupun Hari Raya kepada pelari Ultra Dana ini kan. The most beautiful thing. Masa ini dapat nomor 3 dalam kategori wanita. Jadi pasti akan banyak yang kita akan kongsikan pada hari ini sebagai seorang pendidik, sebagai seorang baker, seorang pelari, dan sudah pastinya sebagai seorang ibu kepada berapa orang putri? 4 orang. 4 orang princess. Baik, jadi Kak Des, kita mau tahu dulu latar belakang sedikit Kak Des. Apa yang membentuk Kak Des seperti hari ini? Menjadi seorang ibu yang mempunyai 4 cahaya mata,
semua di kalangan tu Sumandak, kemudian seorang pendidik lagi, dan membagikan masa di antara seorang biker dan juga berlari. Apa yang membentuk Kades seperti sekarang? Mungkin boleh cerita sedikit latar belakang membesar. Latar belakang membesar. Saya membesar awal pendidikan saya di Amerika Syarikat lah, di US. Itu ikut sepi arwah bapak yang melanjutkan pelajaran sana. Lepas tu kembali ke Malaysia, sambung di salah sekolah rendah di Tamparuli, dan kemudian di sekolah menengah di Kiulo, SMK Tun Fat Stevens Kiulo, dan barulah melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Sarawak, dan akhirnya menjadi seorang guru lah. Ya, saya membesar sebagai anak sulung dan ada 4 orang lagi adik perempuan juga semua. Wah, oke. Budi menjadi seorang kakak juga sebenarnya waktu itu kan? Iya, betul. Iya. Oke. Jadi di mana mula ada minat berlari dan juga ya kita coba berlari dulu lah kan? Iya. Itu mungkin ada kegiatan di rumah, tapi mula berlari. Adakah sebab tinggal di Kiulo yang berbukit-bukit? Sebenarnya saya tidak pernah ikut apa-apa acara larian semasa sekolah menengah. Saya bukan atlet, saya bukan ikut olahraga ataupun apa-apalah. Memang tidak pernah saya EJK bagi apa nama tuh kalau merentas desa. Oh, bagi makanan, bagi air. Bagi makanan, bagi checkpoint, nah begitu. Jadi saya memang tidak pernah ikut larian apa-apa semasa sekolah rendah. Tapi saya mula ikut larian road pada umur 26 tahun sebenarnya. Sudah agak, actually sebenarnya kalau dipikirkan agak lewat lah kan. Bukan seperti atlet-atlet yang memang bermula dari sekolah rendah begitu. Saya dapat tahu daripada Bang Elvin, Kades ini sebenarnya aktif dalam kebudayaan juga sebelum ini. Iya, saya sebenarnya dari sekolah rendah, sekolah menengah sangat aktif di sekolah lah. Apa-apa pertandingan ikut saja. Cuma memang ke bidang larian tuh bukan saya. Kalau kejar-kejar bola iya. Kejar bola balik sama orang yang main bola begitu. Tidak, memang main bola lah, main bola basketball, bola jaring gitu. Kecuali bola tampar lah. Cuma bukan larian. Jadi pada usia 26 tahun baru diperkenalkan dalam sukan larian. Iya. Larian road. Larian road. Sebab pada masa itu saya ingat tahun, kalau tidak silap saya 2012, 11, 10 kah begitu. 2010 sangat banyak acara larian setiap minggu. Yang 10 kilometer kan fun run semua kan memang sangat banyak di KK lah. Jadi adalah satu kali itu ikut dan akhirnya macam menjadi satu ketagihan pula. Mula-mula tuh untuk kesehatan kan, tapi lama-lama macam rasa seronok ya. Minat pula. Iya. Dan mungkin boleh cerita siapa yang terlibat dalam peringkat awal kakak minat dalam bidang larian nih? Peringkat awal sebenarnya. Mungkin siapa yang sama-sama suap, kalau lari satu orang pun tidak syok juga kan? Iya, memang tidak. Jadi ada orang yang support lah. Iya. Actually mula-mula tuh saya dengan husband lah, dengan Abang Elvin. Nah, kami sama-sama ikut larian yang pertama tuh di KK. Lepas tu training pun sama-sama, masa tu baru anak seorang. Jadi ada agak mudah sikit lah kalau berganti-ganti lari lah kan. Kami dulu terus seorang jaga, seorang lagi lari begitu. Jadi masa tu di mana tempat training yang selalu kau pergi itu? Sekitar Tamparuli. Masa tu kami masih lagi tinggal di Tamparuli sebab masih bertugas di sana. Dan banyak selalu pergi Taman Likas Awam sana sajalah actually. Itu masa tu belum lagi terjebak dengan larian yang lebih ekstrim lah. Yeah. Jadi kalau daripada rekod kita kan, tahun 2015 tu menjadi antara tahun yang penting dalam karier sebagai pelari denai inilah.
yang mana pada waktu itu kakak telah menghabiskan 50 km ultra trail marathon yang pertama lah, 50 km yang pertama lah nih, Iya, betul. 50 km yang pertama. dan mendapat tempat ke-12 bagi kategori wanita. Iya, betul. Jadi itu barangkali jadi satu titik permulaan kepada kecintaan kepada dunia larian denai ini. Sebenarnya itu memang jarak ultra yang pertama, tapi yang saya punya perasaan cinta yang pertama dengan acara larian denai ini ikut climb beton. Oh, Naik gunung tuh ya, yang itu adventure. apa? Tahun 2000 itu 15 kan, mungkin 2014 Oke. ataupun 2013, saya tidak ingat macam tu. Jadi sudah menyertai acara yang perlombaan naik Gunung Kinabalu itu kan? Iya, masa itu belum lagi ada gempa bumi kan, jadi ada trek yang mesilau tu itu yang 25 km sajalah masa itu, tapi itu memang denai. Oke. Jadi kenapa Sasa betul minat berlari di denai nih, di trail nih, daripada lari pergi jalan raya, kemudian pergi denai, pergi trail, dan nampaknya komitmen dan momentum tuh tidak pandai surut. Sampailah selepas 10 tahun masih lagi berlari ultra. Ada satu perasaan yang sukar digambarkan. Mungkin kalau sendiri terjebak baru tahu, tapi bila sudah masuk di hutan dengan alam segi sembilan, jadi itu kan rasa macam ada connection. Itulah yang boleh saya cakap. Oke. Dan bagi setengah orang barangkali kan dia pikir apalah ini, dia bilang bagus-bagus sudah untuk di rumah ujung Dan tidur-tidur baring-baring. ya, penat balik dari sekolah kan. Betul. Lepas tu kena baking lagi, hantar lagi kena hantar bagi kena Bob itu minat kan, sebagai juga mungkin sebagai pendapatan. Tapi kenapa masih juga pilih untuk keluar dan berlari? Dan ya kalau berlari ini sakit badan betul? Kan betul, ya. Memang sakit, tidak dinafikan. Tapi ada satu kepuasan bila masa berlari itu kan. Satu, masa training tu memang makan masa yang panjang lah. Tapi hasil training itu pada hari kejadian ataupun hari event sebenarnya itu ada satu kepuasan lah. Dapat nampak yang kau boleh tahu, oh boleh pula saya buat nih. Macam tu bah. Macam yang dia sangka lah boleh buat, macam yang ada feeling accomplishment kan. Ya, rasa macam tidak percaya dengan diri sendiri pun, macam sebelum ni gila lah ni orang ni buat ni benda, tapi sebenarnya bila berani membuat tu benda tu kan jadi daripada orang yang tidaklah begitu aktif dalam sukan olahraga di sekolah menengah sampailah umur 26 tahun dan sekarang memilih olahraga trail run ni sebagai, adakah satu-satunya ataupun keutamaan dalam bersukan sekarang? Menjadi keutamaan saya lah ya. Dan saya ingat itu perlukan satu dedikasi yang tinggi. Belum lagi mengambil kira kepada gear yang perlu sangat betul. tekan dipakai di satu badan. Kalau masuk hutan, kola yang paling berharga dalam hutan yang sebenarnya. Betul kan. Daripada kasut dia punya sampailah dia punya hydration bag. Dan sudah pasti itu juga akan timbul satu kebimbangan daripada orang sekeliling kita dari segi aspek keselamatan. Mungkin lah husband dan juga orang tersayang lah. Jadi macam mana kakak boleh menanggapi ini pandangan orang sekeliling yang bahaya betul masuk hutan pergi berlari, orang masuk hutan pun bahaya, ini pula pergi berlari kan. Kemudian sudah habis berlari tidak cukup, minggu depan pergi berlari lagi, lepas tu pergi ke competition lagi. Jadi adakah persepsi begitu muncul di sebenarnya memang ada, apalagi kalau perempuan kan, satu perempuan sebes itu kalau faktor usia yang sebenarnya tidak lihat terlalu muda, bukan lagi remaja begitu kan. Lagi sekolah mungkin pelajar masih confused lagi, masih boleh tersikap lagi ini pelajar kah atau cigo? Teacher English pula kan. Itulah jadi sebenarnya kalau perempuan lagi, kalau yang mama-mama lagi kan, masuk angin nanti kau tu nanti begitu. Sebenarnya saya ada satu cerita. Saya pergi umur saya melahirkan anak kedua, baru 3 bulan saya beranak yang kedua tu si Lizel.
tiba-tiba saya sana klaim beton sudah, tuh saya punya dokter yang kasih beranak saya tuh kan, tengok saya begini, sama dia pun ikut larian juga. Macam besar mata dia ini. Itu ketika masih berpantang. Baru 3 bulan. 3 bulan. Baru 3 bulan, tuh baby baru 3 bulan lah. Nah jadi itulah masuk angin nanti kon ya, itu antara cabaran-cabaran dia lah begitu. Tapi yalah, dia banyak cara, dia adalah kita mesti jaga diri juga lah kan. Lepas lari itu mesti ada dia punya proses recovery, begitu semua. Dan kalau yang dari segi keselamatan yang dalam hutan tuh, kalau masa training memang saya tidak akan pergi seorang-seorang, memang secara berkumpulan itu lebih selamat ya. Jadi daripada dalam tempoh kira 10 tahun, lebih daripada 10 tahun sudahlah hobi ini kakak sudah jiwai kan. Macam mana penerimaan sekeliling, baik dari segi rekan sekerja, keluarga, adakah hobi ini semakin diterima ataupun jarang masih lagi nampak hobi ini hanya untuk orang-orang yang ada sedikit gila saja sedikit dia punya pemikiran ya semua. Ini sudah pasti bukan benda yang mudah. Saya pun lalui juga, dia bilang, gila Joko nih kan, kamu kenapa lah membuat benda yang menyakitkan. Macam mana pandangan orang sekeliling? Lebih kurang begitu juga tuh, sampai sekarang pun sebenarnya macam buat kalau macam panat saya ini baru ya siapa suruh, bukan dari orang paksa juga begitu kan, macam yang tidak cuma kasih kasihan kok, pilihan sendiri begitu bah. Jadi macam actually pandangan dorong terima tuh ya, dorong terima sudah yang saya memang itulah minat saya kan, tapi tidak dinafikan yang memang dorong rasa ini kerja memang masih kerja gila lah. So kan yang ekstrim, apalagi kalau macam kalau kawan-kawan di sekolah pun saya sekolah ni apa bakal ni buat ni macam begitu bah. Ya, nampak agak macam lucu juga sebenarnya, tapi di sebalik aktiviti larian tuh macam yang Kak bilang tadi, dia tersimpan 1001 macam kepuasan yang untuk diungkapkan. Jadi mungkin Kak boleh kongsikan sedikit kepada kita punya penonton di sana, mungkin beberapa manfaat yang Kakak rasa pelari dan sesiapa yang berminat dalam larian ini boleh dapat daripada aktiviti ini. Jadi kalau aktiviti ekstrim macam ni kan, dia sangat mengajar kita tentang mirip betul dengan kita punya kehidupan bah. Kan macam contoh lah, kalau larian denai ini dia bukan rata saja, ada naik turun, dia ada masa kau terpaksa slow down kan, ada terpaksa yang kau boleh laju. Jadi dia betul-betul seperti kehidupan, sama ada kau mau meneruskan atau tidak saja kan. Jadi dia kau melatih diri untuk tidak berputus asa, untuk kuat semangat untuk sampai hingga habiskan. Ada masa-masa macam saya tidak mau sudah buat ni, penat, tidak mau sudah betul-betul, tapi kuat semangat. Oke, jangan kita mesti kuat semangat, jangan nih kita ulang nih event lagi. Yang penting kita finish lah, begitu lah. Mesti ada semangat itu, ya. Kita melatih kita untuk berani maju ke depan, untuk terus jangan mudah putus asa dalam apa-apa sih dalam kehidupan. Ada masa kita akan naik bukit tuh memang sangat susah kan. Itu dia macam speed bump, tapi masa kau sudah di puncak tuh ada kepuasan di sana kan, macam kamu punya kejayaan lah kan, accomplishment. Lepas tu downhill dia turun, aku boleh laju sepuas-puasnya begitu. Itulah betul-betul macam kehidupan kan. Betul. Hidup dia ada masa kita mendaki tangga kejayaan ataupun career itu nampak susah, tapi sampai di puncak kita ada kepuasan yang mau diungkap dengan kata. Dan ada masa terjatuh juga. Banyak kali, sangat banyak kali. Tapi itulah kita mau kuat semangat berdiri semula dan meneruskan lagi kan. Sampai ke garisan penamat. Ya betul. Oke, jadi badan sudah sakit, suatu jatuh, bangun balik, dan kalau jatuh sendiri juga bangun balik kan? Iya betul, sendiri juga bangun balik. Atau kawan-kawan bilang, saya tolong kah, ataupun pandai-pandai lah, masing-masing pandai bawa diri kan. Dan bagaimana pula dari segi mungkin kesehatan? Dari segi kesehatan, saya boleh bandingkan lah sebagai seorang ibu kan.
anak pertama saya, masa saya sebelum lagi aktif berlari, sangat penat. Saya mudah penat gitu. Tapi sebelum saya ada anak yang kedua, saya sudah mulai ikut larian, saya lebih cergas, saya lebih ada banyak stamina. Jadi macam kalau bagi tanya husband saya, macam saya ada unlimited energy. Saya punya susah mau susah berehat lah, ya. Sentiasa ada membuat, sentiasa ada tenaga. Jadi itu antara dia punya benefits lah. Actually saya kenal ramai orang yang pelari pun yang masih sudah berumur tapi masih boleh lari, masih boleh apa kan. Jadi itu antara dia punya Kelebihan. ya kelebihan lah. Bagaimana pula dari segi kerja ya Kak? Sebab macam tadi Kak berlari, sudah pasti dia akan daripada bila kita sehat, kita pada stamina, kemudian kita punya daya juang pun makin tinggi kan. Jadi daripada aspek kerja ya macam mana? Sebab Kakak bukan sekadar seorang guru, dan saya dapat makluman juga Kakak juga merupakan duta kepada syarikat Microsoft kah? Untuk di Ya itu berapa tahun yang lalu tuh, Malaysia. ya Dan pernah dapat dihantar untuk ke latihan Barcelona, ke Barcelona. ya. Jadi dari si career pun bukan calang lah kau punya pencapaian itu. Jadi daripada career yang sekarang ini, adakah aktiviti larian ni bagi manfaat kepada career? Sebenarnya salah satu macam jadi guru ini kan banyak juga apa-apa pekerjaan pun sebenarnya ada dia punya tekanan-tekanan kan. Jadi salah satu dia punya manfaat adalah kita mesti ada hobi selain daripada itu untuk kita kasih lepas kita punya tekanan. Tapi selain itu kan apa yang saya bawa dalam larian itu juga yang saya bawa dalam pekerjaan juga, dan sebaliknya begitu juga lah. Jadi saya aktif di luar, saya bersemangat bekerja begitu. Adakah dia sebagai satu terapi juga? Sebab sebagai guru kita maklum dia punya tanggung jawab terbesar ya, mendidik. Balik rumah pun belum tentu akan terus bekerja rumah, atau budak-budak bawa lagi kerja sekolah tu kan. Jadi adakah aktiviti larian denai ini juga satu cara untuk Kakak rilis itu mungkin beban kerja ataupun macam mana? Sebenarnya itu yang mengekalkan momentum kita untuk bersemangat dalam apa-apa sajalah. Kita mesti ada passionate about something yang kita buat. Kita ada something yang kita look forward to kan, kita semangat membuat. Jadi bila tuh otomatis kita pun bermotivasi bekerja juga. Saya tetap bermotivasi bekerja biarpun sibuk training, sibuk apa, saya dua-dua seimbang bagi saya. Ya. Dan sebagai seorang ibu pula kan, sebagai seorang ibu kepada 4 puteri, adakah aktiviti larian ni dengan manfaat yang Kak dapat dari segi contoh dia ibu dia boleh berdiri di atas podium dengan latihan yang rutin yang memerlukan kepada kerja keras. Adakah anak-anak melihat itu sebagai satu yang boleh contohi daripada ibu diorang? Iya, bagi saya memang mau tunjukkan itu dengan anak-anak yang semangat mahu buat sesuatu yang luar biasa untuk diri sendiri. Macam saya sendiri pun mau anak-anak saya aktif, jadi saya bagi contoh lah orang. Jadi saya pastikan yang contoh anak saya yang kedua pun saya mula latih untuk ke arah itu. Jadi dorang pun macam ya, saya pun mau juga begitu. Jadi macam mami. Ya begitu. Saya mau pun mau running. Macam yang anak saya nomor 3 pun, mami boleh bawa saya training nggak? Boleh train saya begitu pak. Yang umur berapa? Yang tadi kata, iya 6 tahun. Sudah boleh sebut mami mau training kan? Iya, mami buat saya training, bawa saya running, bawa saya lari begitu. Jadi satu inspirasi yang bagi saya, dia bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi dalam keluarga pun sendiri sudah dijadikan sebagai satu aktiviti bonding time. Iya betul. So ada masa saya tengok dia sama-sama kan dengan family, dengan husband, anak-anak berlari bersama-sama, dan mungkin setiap cara orang berbeza untuk ada bonding di antara sama di keluarga dengan kesibukan rutin harian. Tapi larian menjadi satu cara untuk khas keluarga. Iya betul. Selain daripada aktiviti baking di dapur lah. Iya. Oke.
Jadi kita berarti berehat seketika bersama dengan Kak Desri untuk kita dengarkan lagi perkongsian-perkongsian yang seterusnya selepas ini. Kembali lagi ke Kamunlah Podcast bersama saya Azil Julirin, host Anda, dan episod ini seperti episod yang sebelumnya dibawakan oleh Ano Coffee. Masih bersama saya Kak Des. Iya. Dan macam daripada tadi kita tengok ada plat di depan ni kan, iaitu 2 daripada satu simbolik kemenangan kepada dalam pencapaian Kak Des sepanjang menjadi pelari denai. Jadi Kak boleh cerita sikit kah apa yang ada di depan kita ni? Oke. Pengalaman-pengalaman yang menarik dikongsikan? Yang Tengok. ini dulu Kak ya, kalau yang lama dulu. Lama. Yang lama dulu lah. Ini yang tahun 2017. 2017 TT Ultra 200 km. Tapi yang ini bukan denai ya, ini road. Ya, 200 km road di Ulu Langat Selangor kalau tidak silap, 2017. Dan ini saya merupakan wanita Sabah pertama yang ikut di acara dan mendapat tempat kedua masa inilah. Tempat kedua. Ya, tempat kedua. Catatan masa 37 jam. Dia punya cut off time tuh 40 jam lah. Oke. Ya. Kalau 200 km nih daripada ibu kota KK itu, ya. pergi Kundasang, balik lagi. 2 kali ya, pulang balik. Oh, oke. Jauh pula tuh kan. Jauh pula. Jauh pula tuh. Dia punya elevation pun bukan rata kan? Tidak rata, dia memang ada naik turun juga lah. Dan saya punya catatan masa nih sejak 2017 masih lagi top 5 yang terbaik lah. Wah, belum dipecahkan. Iya, masih tersenarai lah nama saya. Kalau macam di Gunung Kinabalu tuh, kalau ada yang podium 1, 2, 3 nih, ya, betul. Tentu David Simpat. Iya, begitu, lebih kurang begitulah. Tapi untuk TT, Kakak Des masih ada nama lagi. Iya, masih. Iya. Oke. Itu 2017 Kak? 2017. Oke. Lepas tuh 2024 mungkin antara tahun terbaik dalam Kak punya career sebagai pelari denai ini. Career pun tidak juga pun macam kan bukan juga career kan. Kan dia macam hobi saja sebelumnya. Hobi lah. Iya, hobi. Sebagai pelari denai ini. Jadi cerita sedikit Kak, apa yang macam mana dia punya pencapaian nih? Ini yang terbaru lah pada bulan Oktober 2024 di Pineng Ultimate Trail, apa sudah tuh nama penuh dia? Pineng. Oh, Pineng ya, UTOP kami panggil selalu ya, UTOP. Ini kilometer. Ya, 100 km. Ini larian denai. 100 km semua bukit di Pineng tuh saya sudah round lah. Step inci. Siap ya, semua tuh Pineng Hill apa semua Bukit Laksmana, ada satu nama Bukit Laksmana. Actually dia bukan bukitan, sebenarnya di sana dikategorikan sebagai gunung. Kami naik 2 kali. 2 kali kami naik, 1 siang 1 malam. Ya, ini saya mendapat tempat champion Women Open overall nomor 2. Jadi champion Women Open nih kedua-dua nih dia terbuka kepada bukan untuk Malaysia saja, juga untuk international. Betul, international level ya. Jadi bersaing bersama dengan pelari-pelari daripada luar negara. Mungkin boleh sebutkan beberapa buah negara yang aktif mengambil bahagian dalam acara. Banyak juga actually nih. Kalau cakap ada dari England pun ada, France pun ada juga, Singapura, Brunei, Indonesia, kan, Philippines pun ramai juga. Ya. Lalu daripada kalau tempatan nih biasa yang ikut acara-acara begini dalam kalau kita bilang trail denai ini antaranya di kalangan Malim Gunung lah kan? Iya, betul. Jadi kawan-kawan training pun nampak macam ramai juga di kalangan. Iya, Malim Gunung juga ramai, tapi sebenarnya ramai juga macam orang-orang biasa, petani, guru, dokter pun ada, ramai dari pelbagai latar belakang. Jadi aktiviti larian ini bukan untuk kelompok tertentu saja. Tidak. Bukan, dan champion itu bukan hanya orang yang memang kerjanya mungkin di gunung di bukit. Iya, bukan. Ya, guru pun boleh juga kalau mau. Jadi macam mana sebenarnya ekosistem larian yang ada di Malaysia ini? Mungkin macam kakak
ikut kan daripada satu acara pergi satu acara. Memang ada acara favorite lah. Macam mungkin BUTM, TMPT itu favorite lah, acara Ya. hari raya lah Ya. tahun kalau kita Ya, di situ betul. kan. Tapi apa lagi yang mungkin kita mau pendengar luar sana tahu tentang ekosistem larian nih? Oh, Mungkin ada punya ranking, mungkin ada setiap trail runner nih mau rasa mau capai supaya nampak ada peningkatan dari segi dia punya hobi itu macam mana? actually dia ada sistem bagi poin lah kan, poin-poin salah satu di yang ITRA tuh ITRA itu pun ada poin-poin. Itu penting untuk orang pelari yang memang target untuk pergi UTMB lah, yang berlari peringkat dunia punya sudah kan. Lepas tu kalau yang sekarang ni saya sedang kumpul, bukan juga kumpul poin lah, untuk ke arah Makasih komplit lah. ya kasih komplit Grandmaster ATM Asia Trail Master Grandmaster 100 km. Jadi kalau ikut 6 acara dalam 6 acara 100 km yang tamat dalam tempoh 2 tahun, boleh dapat tu title lah Grandmaster ya. Jadi dia di depan adalah Grandmaster Teacher Desiree begitu. Lebih kurang lah begitu, tapi Dia tidaklah boleh pakai dalam title ya tidaklah ya. macam kepuasan. Ya, kepuasan pribadi lah ya. Ya, kalau orang dalam bidang profesional, kalau dalam bidang sains ya ada teknologi. Betul ya. Jadi mungkin perlu juga tuh kan ada Grandmaster di depan sebagai runner. Ya, tapi tadi yang paham dia kali macam apalah ini juga sudah 8 Tapi dia sebagai satu simbol dedikasi juga. Betul ya. Dan berapa tentang dedikasi ini, saya ingat Sabah sendiri menghantar banyak sebenarnya atlet, tapi dia menghantar diri sendiri lah. Iya, betul. Peringkat yang tinggi kan. Saya ingat ada yang pernah bertanding sampai di Nepal. Kita ada juga pelari Indenai kita macam David Simpat, Sapri Sumping, dan dorang Jessica sebelum ni yang mewakili negeri dengan tajaan syarikat atau badan tertentu, dan mereka membawa nama Sabah Betul. peringkat yang tinggi. Seperti Kakak Des juga bertanding di acara-acara yang berprestij seperti ini yang pelibatan ramai pelari Denai daripada seluruh dunia, sudah pasti membawa nama Sabah. Iya, betul. Bangga tuh sebenarnya. Satu kebanggaan. Macam contoh kalau yang di YouTube nih 2 hari berbaris pelari Sabah 1, 2, 3 begitu. Oh, Gerudita 1, 2, 3. Yang lelaki? Pun ada juga ya si Gustin Tiam. Dia base di Ciuluk lah. Men veteran nomor 1 juga. Jadi Sabah sebenarnya mempunyai bakat-bakat yang terampil yang kalau dimanfaatkan sebenarnya mungkin boleh mengangkat nama negeri ke peringkat yang lebih tinggi. Betul. Dan juga boleh jadi sumber mungkin ekonomi yang bagus. Setuju. Ya. Sebenarnya. Jadi tadi Kakak cakap Sabahan 1, 2, 3 kan. Sudah pasti kalau mau merancang pergi ke acara-acara begini, dia bukan pergi bersendirian kan? Betul ya. Dia pasti ada kumpulan. Ya. Jadi adakah kumpulan yang Kakak sertai? Mungkin jadi support grup, mau pergi training, pergi jalan sama-sama, travel untuk berlari. Saya punya tim tuh Munduk Running Club lah. Itu sebelum, itu bukan nama yang official lah. Kalau sekarang yang kami sudah berdaftar sebagai persatuan yang sah kan, Pelari Munduk Sabah. Oh, Ya. jadi Melayu. Ya, tidak boleh kan kalau English kan. Jadi Pelari Munduk Sabah ya itu. Dia klub satuan. Persatuan Pelari Iya, Sabah. betul persatuan. Oke. Apa maksud Munduk tuh? Munduk tuh puncak tuh kan. Oh, Ya. puncak. Ya, actually di klub itu tertubuh sebagai hiking club saja yang naik Bukit Perahu itu sana. Ya, Munduk kalau dong panggil, Munduk Ruhiang sana di Ramparuli itu. Itu berasal sebenarnya klub hiking saja, tapi lama-lama develop dan menghasilkan ramai sangat pelari-pelari yang berpotensi. Oke. Ya. Asalnya sebagai bila naik gunung itu Bukit Ruhiang ataupun Bukit Perahu, Ya, ya. panggil juga
bump in di mana-mana, Ya, selalu jumpa ya, lama-lama lah ada grup, sekian lama lagi gitu-gitu. WhatsApp, lepas itu jadi Iya. Last sekarang training grup yang berdaftar lah ya, Wah. bertahun lalu. Nggak ada apa-apa position. Iya, sebagai setia usaha ya. Yang penting nih yang jaga sistem ini. Oke, jadi daripada klub ini dia mula membesar menjadi sebuah klub yang resmi dan oke ada perancangan-perancangan yang sedang Oh ya, betul. Ya, dikongsi sama kita punya rekan-rekan. antara perancangan pelari Munduk Sabah ialah menganjurkan larian lah. Ya, menganjurkan larian dan sudah sebenarnya ya, objektif utama nih persatuan adalah untuk membangunkan kita punya ahli-ahli lah. Iya, ya, atlet-atlet begitu. Oke. Saya kita juga ada atlet macam seperti sebutkan tadi David Simpat, Jessica Lintaga yang pernah dicalonkan untuk anugerah sukan di negeri Sabah. Tapi kita dapat lihat sekarang untuk sukan larian dana ini belum lagi begitu diberi perhatian. Betul. Sedangkan kalau bilang pelari kita sudah ada menang di peringkat internasional kan, macam nama David tuh menang di Hong Kong, Betul ya. di beberapa buah negara dengan tajaan syarikat-syarikat sukan yang besar lah. Jadi macam mana kalau lihat kita punya ekosistem sokongan dalam larian denai di negeri Sabah nih khususnya lah. Sebenarnya memang kalau saya rasa sendirilah kan sukan ini perlu lebih banyak sokongan dari badan-badan yang berkepentingan lah supaya dapat dibangunkan. Sayang betul-betul nih potensi-potensi yang anak-anak muda yang boleh pergi lebih jauh lagi tapi ada kekangan keuangan. Bukan murah juga mau register sendiri tuh dengan kasutnya pun mahal juga. Mau ganti kasut pun kalau weekly mileage tuh kan pada expired juga kasut kan pada tapak haus. Jadi kalau yang bertuah dapat sponsor tuh alhamdulillah lah. Tapi macam mana pula yang hanya bekerja sebagai petani kan. Jadi itulah terhad lah dia punya terhad. Padahal dia bakat sangat besar. Stamina, podium hantar memang boleh podium lah, boleh podium lah begitu. Dan dorang pun memang berikan komitmen yang penuh dalam latihan. Iya betul, sangat bersemangat. Nah, cuma kekangan dari segi sokongannya. Jadi mana ruang yang mungkin Munduk boleh bantu untuk kasih naik lagi ini sukan larian denai di Sabah? Itulah daripada aspek mana satu? Dari dengan kalau berdaftar sudah begini kan jadi mudah untuk kami anjur program yang boleh mungkin mendatangkan sedikit keuangan untuk membantu ahli-ahli mana yang tidak mampu lah begitu ya. Dan boleh menjadi penganjur dana, mohon juga dana tertentu sokong atlet, bangunkan atlet. Ya memang begitulah. Boleh hantar ke peringkat yang seterusnya. Dan satu lagi kita tengok kan macam contohlah ekosistem sukan kita di Sabah. Ini kita Sabah dulu lah kan. Secara am tu Malaysia lah. Kita melihat atlet-atlet yang sangat berprestige tau. Tapi sukan ini tidak begitu beri perhatian ataupun sedikit diabaikan. Ya, tidak dipandang macam sedikit disisihkan nih kan. Ya. Padahal dia punya peminat nih sangat ramai. Dan industri dia pun bukan industri yang 10 ringgit kan. Betul. Dia ratus ribu. Mungkin jutaan punya industri. Sebab contoh kita ambil yang terdekat ini ujung minggu ini BUTM, Borneo Ultra Trail Marathon, peserta berapa ribu, mungkin 2.000 orang ada. Kemudian setiap orang tuh membelanjakan yuran, taruhlah paling ramai biasa 30 km, 9 km, 50 Kalau 30 km pun yuran sudah 200 lebih. Betul. Kalau 50 km sudah berapa? 300 lebih. Macam 100 km 500 yuran saja. Yuran saja. Makan, belum lagi dia tempat punya tinggal, kemudian melengkapkan diri dengan gear. Dia tinggal 1 hari sebelum, 1 hari selepas, bawa keluarga lagi. Itu baru satu acara. Di situ pun kami pernah buat calculation sedikit, kalau 1 kali event nih
satu tempat tuh dia punya dengan jumlah orang yang ada di sana dan jumlah nilai keuangan yang mengalir situ kan mau dekat 1 juta juga. Kan, betul, setuju. Sebab tuh pengajar pun dia berani buat Kan, lagi dan masih belum dapat perhatian yang sewajarnya. Ada sesuatu yang kita boleh pikirkan kan, itu. betul, ya. Ya, dan ya industri-industri hiliran dia banyak kan. Kalau contoh dalam pelancongan dia jadi sports tourism, ecotourism. Ya, sebab nih industri pelarian dana ini bukan saja untuk pelari, community pelari itu, tapi dia mengalir merebak kepada seluruh community yang terlibat, kan? Betul, betul. Orang-orang kampung pun dapat dia punya manfaat juga, pengusaha-pengusaha homestay. Ya. Kan masa Masilau tuh hari penuh, Oh, penuh. penuh kan? Melimpah-limpah lagi. Dan itulah, tidak cukup, itulah. Ya, macam Masilau pun di Sandiranau sendiri pun antara cara yang sudah meningkat dan sudah bertahan beberapa tahun macam Masilau Ton kan. Kan, ya. Ton. Saya pun antara yang terawal Ayo kita, itu saya punya larian yang pertama tuh. kan? Itu pun dapat inspirasi daripada Bang Elvin sama Kak Des juga. Dulu Masilau Ton, sekarang sudah naik dia punya nama jadi Borneo Ultra Highland Marathon, ya. Jadi nampak komunitas itu pun sudah semakin bersedia setiap tahun. Oke. Kan, ya. Ada penglibatan anak muda dan yang datang pun padahal yang seluruh dunia datang. Kan, Seluruh Brunei pun ramai datang. So bermaksud dia punya impact bukanlah satu yang kita boleh bilang ini sikit-sikit aja nih. Dia impact Kan. yang besar. Iya. Jadi wajar untuk dia diberi perhatian yang lebih. Setuju? Sangat setuju. Kalau dalam jam sukan sekolah kan kita ada acara merentas desa. Iya. Merentas desa sampai MSSM ada kan? Merentas. Ada, ya, ada. Tapi sukan denai tidak. Tidak, kan? Jadi pandangan mereka sebagai seorang yang terlibat juga dalam mendidik, melatih anak murid, wajarkah kita mulai mungkin daripada sekolah dulu? Sangat setuju. Sebenarnya kan saya ramai anak-anak murid yang dari sekolah lama saya lah kan. SMK ya terbaru di sana kan. Saya banyak anak-anak didik yang saya bawa lari sekarang sama-sama dalam community pelari Munduk Sabah. Jadi macam dorang pun podium lagi sekarang juga yang Sharon Sariman itu one of my students lah. So orang berlari sama cikgu. Iya, berlari seperti itulah. Kasih kenal, exposure dari awal, sekarang sendiri boleh. Sendiri berniat sendiri, membawa nama sendiri. Jadi memang wajar dimulakan dari awal. Bila sudah keluar tuh, terutama yang masih mau meneruskan dalam bidang ini, sangat membawa manfaat kepada dorang lah. Ya paling yang boleh menang ekstra, kan ada yang boleh dapat cash begitu. Kita tidak cakap ini sebagai satu kerja ya lah, tapi dia sebagai satu hobi yang dia sepatutnya kalau contoh ada sukan tertentu yang boleh dipertimbangkan untuk angkat. Betul. Contoh main slingshot, main dart, banyak. Apalagi kalau sukan saya ingat pernah dipertandingkan timbang bulu ayam, kan. Jadi memanglah perlukan teknikal. Cuma kalau sukan denai yang lebih mudah dan sudah ada dia punya disiplin, kan betul ya. Sudah ada dia punya sistem dia sudah ada kan, dan kita hanya perlu tahu siapa yang menang. Iya betul. Dia lepas itu checkpoint dia bertanding dia macam lomba lari lah. Kan. Sepatutnya sudah boleh diangkat sebagai satu sukan yang setara dengan sukan-sukan yang lain di Malaysia. Kalau saya dengar pun daripada rakan lain ada beberapa sukan yang juga tidak begitu diberi perhatian, macam sukan rafting pun tidak begitu diberi perhatian oleh masyarakat kita, tapi kita sudah menghantar sebenarnya atlet ke luar. Tapi belum harus perdanakan sebagai sukan yang boleh dipertandingkan. Padahal dia sudah ada dia punya disiplin tuh. Betul kan? Iya betul. Macam kalau larian, kalau UTMB antara idaman dan juga impian setiap pelari. Kan ada hasrat. Betul, memang ada tuh kalau ada kalau ada sponsor pergi saja nih. Itu kekuatan utama tuh ya. Dan kita boleh bersaing. Ya sebenarnya boleh.
khasnya kalau di Sabah sejak sangat banyak bakat-bakat besar sebenarnya, tapi kekurangan dia tuh macam ada satu kali tuh mau bawa satu orang pun terpaksa collect funds from the members to help untuk bawa pergi bah. Sebab itulah kekurangan uang bukan murah, flight sejak pun kelip-kelip mata je Sudah makan ribuan ringgit. kan, itulah. Jadi belum lagi dia punya sepersalinan. Iya. Dan itu nanti kita tanya nanti apakah sepersalinan sebagai seorang wari yang minimum nih dia perlu Anda. Oke? Jadi mungkin kita cakap lagi lanjut tentang kalau lah Kak diberi peluang untuk bercakap dengan individu tertentu lah dalam bidang sukan larian nih. Mungkin apa harapan-harapan besar yang kita boleh kakak boleh usulkan kepada mereka dalam masa mungkin setahun, 2 tahun ini? Apa yang saya harapkan larian dana ini lebih menghargai dia punya peserta-peserta lah, kan dia punya pelari-pelari, dia punya atlet-atlet. Sebab seorang yang pelari dana ini bukan singkat masa training dia, apalagi kalau yang jarak jauh kan memakan masa sangat banyak. Jadi kalaulah ini acara diangkat sebagai acara larian dana, diangkat sebagai satu sukan yang betul-betul boleh dipertandingkan di peringkat yang lebih tinggi, ya perlu ada sokongan, perlu ada perhatian daripada badan-badan tertentu lah. Ya. Ya mungkin kita boleh katakan pihak kerajaan. Ya pihak kerajaan lah begitu ya. Dalam kita mau supaya kerajaan ambil perhatian terhadap sukan nih, dia mesti ada sesuatu yang kerajaan boleh dapat. Jadi bagi sukan ni, bila kita berlari di Danai, kita akan masuk dan kita akan meneroka kawasan-kawasan yang jarang-jarang diteroka oleh manusia, dan itu pasti akan memberikan mereka pengalaman melihat keindahan alam semula jadi. Jadi bagaimana Kak rasa sukan ini sebenarnya boleh mempromosikan kita punya alam semula jadi negeri Sabah sendiri? Ya betul, saya setuju tuh, sebab banyak tempat di Sabah ini kan you can only reach that place by foot bahkan. Jadi bila kau sampai itu, the view is worth every Pain. Betul. Macam tempat yang Kak selalu latihan di Masilau contohnya. Ya di Masilau, hari-hari tiap-tiap hujung minggu menikmati pemandangan gunung. Yang bukan yang dari sana kawasan Bata Merah, di sana itu bukan kan. Jadi yang betul-betul close up and personal lah. Kan cium bajat tai ayam orang kampung. Dan boleh melihat juga bagaimana kehidupan masyarakat itu lebih dekat. Iya betul, iya. Jadi itu kalau pelancong ataupun pelari yang luar negara, biasanya orang suka yang begitu kan? Kan yang organik begitu kan. Dia boleh nampak macam mana kehidupan masyarakat sambil-sambil dia berlari, dia boleh singgah, membeli. Betul, ya. Ambil gambar dan sebagainya. Jadi itu barangkali boleh jadi satu sebab untuk kita jadikan sukan ini lebih diberi perhatian. Kak setuju? Setuju ya, betul. Oke. Jadi Kak Liz, kita hampir kepada sesi podcast ini. Mungkin Kak berkongsikan kalau ada orang yang baru mau mula nih, mau join lari kan, trail nih. Mungkin apa keperluan yang dari segi mungkin physical dia, mungkin juga mental, dan juga keperluan dari segi kelengkapan gear dan sebagainya lah. Minimum yang ada, yang perlu mereka ada. Actually kalau baru mau mula tuh ada kasut, ada kemauan, cukup sudah tuh. Itu saja. Ya kalau seorang yang kita profesional sudah macam mana? Kalau yang apa yang biasa kau pakai? Biasanya tuh memang ada dia punya mandatory items lah kan, yang contoh headlamp, ada hydration bag yang at least boleh bawa 1.5 liter air, medical kit, kasut trail. Sebenarnya itu saja yang paling penting tuh. Kalau jam? Ya, jam sebenarnya dia tidak mandatory actually.
Kalau kau ada jam biasa untuk tengok pukul berapa pun cukup sudah. Kalau yang tidak perlulah ada jam GPS kayak gitu. Biasanya kalau yang kira profesional lah mungkin lah kali lah kan, yang perlu jam, yang perlu track heart rate kayak gitu, iya. Iyalah. Tapi kalau setakat yang minimum itu saja pun cukup Kalau sudah. ultra lah 50 dan ke atas kan 100 kan. Macam mana kita mau maintain itu dia punya stamina, mau maintain dia punya energi itu. Kalau ada bawa makanan tertentu kah, bawa gimbaran kah, azimat kah, Gimana? sebab mau bertahan 100 km, 50 ke 100 km ni takkan indah makan, nak Kan. minum gitu kan. Kan, itu antara soal yang saya akan tanya tuh. Tanya tuh macam yang kau ada makan juga kah? Kau ada berhenti juga kah? Gitu Pak. Macam, Tidur, ya kau ada tidur gitu. kalau dari segi makan macam mana? Actually makan sebelum lapar itu dia punya kunci. Makan sebelum lapar, minum balik-balik minum lah sikit-sikit air yang terutama kalau cuaca panas. Begitu saja tuh kalau saya. Dan juga makanan yang spesial. Yang saya suka bawa sekarang actually 1 liter air yang biasa dan 500 ml air madu. Itu saja, ya. Madu ada madu Arab, Tidak juga lah, apa pasal Yaman, yang madu apa pas? yang tidak yang terlampau yang gula sih, yang madu betul-betul lah kan. Madu lah saya suka, ya. Kalau Yang pekat, dia pekat. Jadi kalau minum sedikit, terus kau minum air biasa lah begitu, to keep the energy going lah. okay. Makanan ada gel tertentu kah? Bapak kakak kan baking, bikin biskut Oh tidak juga sebenarnya, tapi saya suka bawa kurma lah begitu. Ya, kurma ada gula-gula begitu sedikit. Kalau kurma tadi jarak biasa makan macam mana pengambilan dia? 10 km berapa? Sebelum kau lapar. Sebelum lapar. Ya. Berapa tuh tidak tetap? Tidak tetap ya, dari kau sejak. Tapi sebelum lapar lah. Dan lepas lari pula macam mana? Lepas post run, recovery dari segi makanan. Makanan mungkin dari segi macam mana cara rehat. Cara rehat. Lepas ini kita ambil lepas acara lah. Lepas acara active recovery lah, bukan yang terus rehat terus. Actually perlu pergi easy run begitu. Lepas tu stretching, fokus sama stretching and mobility begitu. Stretch. Lepas tu kalau saya biasa pergi acupuncture, rendam kaki di ais, massage, itu perlulah. Itu kalau mau carrier kan. Itu ya berterusan ya. Kalau tidak susah juga mau jaga kaki juga. Ya, betul. Dan sekarang nih sehat tidak ada. Alhamdulillah sehat juga lah. Tidak juga ya, alhamdulillah. Mana soket kaki anak di belakang. Skru masih cukup lagi. Oke. Dan baiklah, Kades, kita sampai kepada sesi yang terakhir lah. Apakah message berani berubah untuk kongsikan kepada para pendengar Kamonlah di luar sana, khusus barangkali kepada kaum hawa? Jangan hargai diri dulu lah kan. Ini sebenarnya saya punya one way of cara saya appreciate diri sendiri lah kan. Sebab sebagai seorang wanita, ibu nih apa kan, kita banyak memberi sama orang lain. Jadi ini cara saya untuk beri sesuatu sama diri sendirilah. Jadi cari benda yang apa yang kamu suka buat, reward yourself. Jangan terlalu memberi, tapi give back to yourself supaya kamu gembira, orang lain di sekeliling kamu pun happy juga. Oke. Jadi kena memberi pada diri sendiri. Iya. Gembirakan diri. Iya betul. Barulah kita boleh gembirakan orang lain. Iya. Jadi begitulah rekan-rekan pendengar sekalian. Sudah kita mendengar kisah inspirasi, motivasi daripada Kak Des sebagai seorang pelari in the night profesional. Bukan amatur, sudah profesional, sudah menang kan. Dan juga seorang bakers, Des Delight. Kalau mau mendapatkan produk ataupun hasil kangen daripada Des Delight, di mana boleh dapatkan?
anu kopi pun ada. Ya. Kopi pun ada. Ya. Ada yang mau berhubung terus. Pun boleh Share. juga. Ya. Order barangkali. Ada saja. Boleh dicapai itu. Oh, Ada cari saya di Facebook pun boleh. apa Facebook? Nama penuh saya Desri John Johannes. Oke. Jadi beli terus PM. Iya, boleh. Beli PM. Kemudian juga seorang pendidik. Kalau mau cari di sekolah pun tidak juga perlu mau cari. Tapi Ya, kecuali kalau anak kamu di sekolah lah. kamu di sekolah, halo teacher, kenapa anak saya di English tidak berapa? Tapi tidak menawarkan tuition lah. Tidak. Sekolah saja. Ya, di sekolah saja. Sekolah. Dan juga seorang ibu. Iya. Ini satu peranan yang cukup penting yang tanggung jawab sudah diberikan begitu dan tetap dan berpencen. Iya, betul. Tidak boleh lari 24 jam bertugas. Oke, baiklah. Terima kasih pada Anda semua yang bersama-sama kita daripada awal hingga akhir. Sampai berjumpa lagi di episode Come On Lah Podcast yang seterusnya. Berani berubah. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye.